Berapa banyak wanita hari ini sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Suaminya melakukan satu kesalahan, dengan ringannya mulut ini berkata, emang kamu gak ada baik-baiknya, emang kamu gak ada benar-benarnya, emang kamu itu tidak ada baik-baiknya di mataku. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Calon penghuni neraka dia. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ibu keluarkan kata-kata itu kepada suami, Bu, ini sudah dijamin masuk neraka oleh siapa, Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan suami selama 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak pernah dianggap apapun. Dengan ringannya dia mengatakan, emang kamu suami gak ada benar-benarnya, emang kamu suami gak ada baik-baiknya, emang kamu gak ada gunanya. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Bisa dipahami, Bu, ya? Bersyukur atas pemberian suami. Ini kunci yang pertama. Kunci kedua, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata. Jadi istri di kalangan bidadari yang lainnya itu berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu dan sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Bayangkan, Bu. Jadi istri-istri dia yang lain di surga itu nggak terima, Bu. Kalau ibu bentak-bentak suami, ibu bikin marah suami, ibu ngomelin suami, itu ada yang nggak terima, Bu. Mohon maaf, Bu, ya. Jadi kita ini punya simpanan insya Allah. Tapi di surga, bukan di dunia. Ya. Pulang dari sini, Papa boleh punya simpanan. Tapi jangan di dunia, cukup di surga saja nanti. Dia senang, Bu, kalau dikatakan gitu kan. Berarti dia yakin kan pengen masuk surga. Artinya apa, Bu, di sini? Ya, bahwa jangan membuat suami marah, ya, dan jangan sakiti hati suami, Bu. Itu penting. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat seorang istri. Yang ketiga, Bu, memiliki sifat qanaah. Apa, Bu, qanaah? Merasa cukup, Bu. Hari ini berapa banyak, Bu? Saya setiap kajian selalu saya tanya. Coba saya tes di sini. Kalau istri dikasih sama suami uang bulanan 5 juta, habis gak, Bu? Habis. Dikasih 10 juta, habis gak, Bu? Dikasih 25 juta, habis gak, Bu? 50 juta, habis. Artinya semua kalau dikasih wanita insya Allah habis. Karena memang suami istri itu kompak. Kerjaannya workshop. Suami work, istri shop. Makanya workshop. Insya Allah, Bu, ya. Jadi merasa cukup. Berapapun yang dikasih suami insya Allah cukup. Hari ini ibu-ibu pakainya logika. Makanya akhirnya ribut dengan suami. Mana mungkin kebutuhan rumah tangga kita 15 juta, kamu kasih aku 5 juta. Mana mungkin kita hidup, kamu anak sudah 6, rumah ya butuh banyak ini, masa kamu kasih cuman segini? Mana mungkin suamiku? Itulah seorang istri yang hanya mengandalkan logika. Padahal dia punya Allah. Harusnya ketika anak sudah 6, kebutuhan banyak, bayar sekolahnya banyak, suami ngasih apa adanya. Ketika datang kepada suami dikasih, mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Terima kasih duhai suamiku. Ini adalah rezeki yang terbaik, halalan thayyiban yang diberikan kepada Allah. Aku doakan mudah-mudahan engkau mendapatkan yang lebih banyak lagi, sehingga engkau akan mendapatkan keberkahan, dan aku pun akan mendapatkan keberkahan dari itu, Bu. Masya Allah, betapa senangnya suaminya seperti itu. Dipeluk, diberikan servis yang terbaik. Kalau sekarang kan enggak, tergantung berapa sih Ustadz yang dikasih. Kalau gede ya saya servis, Ustadz. Kalau enggak ya self service saja, Ustadz. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Jangan seperti itu, Bu, ya. Berapapun yang dikasih kepada seorang suami, ibu harus memberikan servis yang terbaik. Jelas, Bu, ya. Jadi merasa cukup qanaah ini penting. Ya.
Dalam surat At-Tolak, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Artinya, ini mohon maaf, setelah ibu mendengarkan ayat ini, setelah ibu melihat dan mengetahui apa arti ayat ini, insya Allah ibu tidak akan pernah mengeluh dan selalu merasa cukup di hadapan suami. Apa bu kandungan arti ini? Artinya apa yang diberikan kepada suami itu sebetulnya siapa yang ngasih bu? Allah. Berarti kalau ibu kufur kepada apa yang diberikan suami, sejatinya ibu kufur kepada siapa bu? Allah. Naudzubillah min dalik. Ibu berani bu kufur sama Allah bu? Nggak berani. Maka berapapun yang Allah berikan kepada ibu lewat suami, ini yang benar. Bukan seberapa pentingnya suami itu bekerja. Hari ini bu, mohon maaf, saya membuktikan dengan istri saya bu. Demi Allah saya katakan bu. Saya pernah punya usaha bu. Saya mati-matian ini di sini bu untuk menghasilkan omset, untuk menghasilkan uang laba yang besar bu, minus. Saya udah berusaha keras, saya curahkan seluruh pemikiran saya di salah satu usaha yang ini bu, itu hasilnya minus. Tapi ada satu usaha, saya slow ngejalaninya dengan istri saya diemin aja, bahkan saya nggak banyak usaha di sana, tapi justru yang di sini itu malah menghasilkan bu. Ya Allah, saya lalu bilang sama istri saya, demi Allah kita harus semakin yakin yang ngasih rezeki siapa bu? Allah, bukan upaya kita, bukan usaha kita. Makanya hari ini kalau ada seorang suami gak mau keluar dari pekerjaannya padahal pekerjaannya haram, karena sejatinya dia masih mentuhankan pekerjaannya, masih menganggap Allah pekerjaannya. Karena dia berkata, kalau aku keluar, nanti siapa yang menafkahi anak dan istriku? Dia merasa bahwa pekerjaannya adalah Allah. Salah atau betul itu bu? Maka suami dan pasangannya istri yang sudah yakin dan punya ketahuitan sama Allah, dia akan meninggalkan maksiat dan keharaman walaupun taruhannya adalah berkurangnya harta. Karena dia yakin siapa yang memberikan rezeki? Allah. Jadi nggak ada kaitannya bu, rezeki sama kerja keras kita. Ikhtiar memang harus menjadi sebuah kewajiban, tapi mengkaitkan kerja keras kita dengan hasil itu bisa menjadikan kita syirik. Karena apa? Allah lah semua yang ada di dunia ini diciptakan, disempurnakan, dinafkahi, diberikan makan dan dimatikan, itu adalah siapa bu? Allah.